Oke, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Acil Gokil. Kumaha dia atau Pak Haji? Bingung, Oke, siap. Hari ini kita mau podcast sama Abang Malik Manson yang katanya dia murtadin. Dan hari ini saya mau membahasnya dan mengklarifikasi. Soalnya netizen ngomongnya banyak nih tentang Rizky Malik Manson gitu. Oke, apa kabar bro? Sehat bro. Sehat bro, siap. Tadi dia podcast saya, sekarang giliran. Oke. Jadi gimana bro? Waktu pertama masuk Kok bisa masuk Kristen ya? Iya, kok bisa masuk Kristen gitu? Maksudnya apakah ada dorongan? Apa suruhan orang lain? Apa kemauan sendiri gitu? Coba jelasin bro. Kita perjelas dan harus klarifikasi juga karena orang-orang netizen yang gaduh sekali di kolom komentar, apalagi di DM saya, di semua sosial media saya banyak yang DM saya, katanya saya sesat lah atau apalah, terus saya diiming-imingi oleh uang lah atau apalah gitu kan. Jadi saya harus klarifikasi dari awal sampai akhir ini. Baru di sini perdana. Ini perdana nih, full kesaksian saya di sini nih. Kalau orang Kristen bilang itu kesaksian mengenal Kristus. Kenapa saya bisa tiba-tiba meledak masuk Kristen? Ya, tapi pasti ada alasan yang tertentu lah yang bisa merubah saya untuk selamanya. Pertama itu kenapa saya bisa tertarik sama Kristen itu, awal-awalnya itu saya nonton film filmnya Yesus. Itu nggak sengaja di rumah waktu itu. Udah lama juga itu, udah Sunda apa Indo ya? Yang bebas. Udah lama juga, mungkin selepas keluar SMP-an lah, mau berangkat SMA. Dan itu hanya sekedar penasaran saja, kenapa kok Tuhannya orang Kristen rela turun ke bumi untuk menebus dosa umat manusia, dan endingnya mati di kayu salib. Dan itu membuat saya penasaran sekali, karena background atau basic saya, latar belakang keluarga saya adalah Muslim semuanya, apalagi abah saya adalah benar-benar kental sekali dengan religiusnya, dengan agama Islamnya. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk berhenti mempelajari tentang kekristenan itu. Walaupun di dalam hati saya tidak pernah kepikiran untuk bisa masuk Kristen waktu itu. Cuma karena mungkin sudah seperti ini, sudah digariskan oleh Tuhan seperti ini. Dan saya juga sebenarnya tidak mentah-mentah sudah mikir matang-matang gitu. Enggak mentah-mentah menelan langsung tertarik, wah masuk Kristen, tidak seperti itu juga. Dan itu juga bukan persoalan yang sangat mudah untuk melalui itu semua. Nah di waktu itu, seiring berjalannya waktu, saya menikah. Karena menikah di umur yang muda, karena mantan istri saya hamil di luar nikah, jadi saya harus bertanggung jawab, karena seorang lelaki itu adalah tanggung jawab yang sangat besar sekali bagi seorang laki-laki. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, Tuhan takdirkan untuk kita tidak bisa bersama lagi. Di suatu sisi saya merasa marah lah sama Tuhan, kenapa tidak adil dengan saya dibesarkan dengan background keluarga yang tidak utuh. Dan sekarang saya juga harus mengalami hal yang serupa sama seperti yang dialami oleh orang tua saya, dan itu saya tidak mau sama sekali. Cuman mungkin karena memang sudah digariskan seperti itu, saya merasa tidak bersyukur, dan Tuhan itu masa tidak adil lah buat saya di waktu itu. Dari situlah saya memutuskan untuk kerja ke Jakarta, untuk melepas, intinya kalau anak muda itu move on, untuk menempuh perjalanan yang baru lagi, memulai dari awal lagi dengan segala luka yang ada waktu itu. Hingga akhirnya saya tanpa sengaja nonton film itu lagi kembali lagi Facebook. Di Facebook itu saya scroll beranda, dan ternyata ada video itu, dan itu membuat rasa penasaran saya kembali bangkit waktu itu. Hingga akhirnya saya mempelajari. Tapi kita sebenarnya harus klarifikasi dulu. Sebenarnya dari kecil itu
bukan saya yang memilih untuk menjadi Ya, beragama Muslim misalkan, karena Ya. agama itu turunan kan. turunan Dan sekarang ketika saya sudah besar, saya punya hak untuk memilih apa yang saya imani, untuk memahami. iya, apa yang saya yakini, walaupun intinya saya belum pernah menjelekan ataupun memfitnah agama saya sebelumnya, Iya. karena semua agama itu mengajarkan yang baik tuh. Tapi ini kembali kepada pilihan hati, dan ketika saya mempelajari Kristen, saya merasa tenang dan menemukan rumah yang benar-benar belum pernah saya cari sewaktu itu, hingga akhirnya saya menemukan tempat untuk pulang gitu intinya. Betul. Di waktu itu saya mempelajari hingga, karena saya tidak punya koneksi orang Kristen, saya tidak punya kawan-kawan orang Kristen. Waktu itu saya nekat cari-cari di website, di Google, ketemulah sama Abah Jamrong bukan? seorang pendeta yang membimbing saya waktu itu. Dan saya bilang sama dia, saya tidak abang, saya nggak ngejamin saya bisa masuk Kristen, mau masuk Kristen, saya hanya mempelajari saja. Tapi ketika itu semua berubah drastis, karena saya merasa nyaman saja dan tenang, seperti benar-benar dijamah lah gitu. Dan ketika saya mempelajari itu, ada suatu kuasa Tuhan Anugerah. yang langsung tertuju kepada saya waktu itu. Saya tidak bisa jelaskan di sini. Siap. Karena saya takutnya terbentur Iya. dengan kepercayaan orang lain. Cuman ada, ya intinya saya nemu ayat Alkitab yang saya baca itu ada Yohanes 15:16 sampai 17 yang berbunyi, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilihmu, dan aku dan pergilah dan hasilkan buah, dan buah itu menjadi tetap. Nah, disitulah saya mulai tergerak hati saya. Mungkin ini cara Tuhan untuk Menambah keyakinan. menjamah saya gitu, untuk benar-benar ada di dalam Kristus Yesus itu. Hingga akhirnya seiring berjalan waktu saya belajar tentang kekristenan, hingga akhirnya saya membulatkan tekad untuk dibaptis waktu itu. Dan tidak mudah juga ketika saya dibaptis, dan pengalaman di gereja itu pertama kali saya datang ke gereja itu sebelum saya dibaptis. Pertama kali saya pengen tahu ibadahnya orang Kristen kayak apa, dan disitulah ketika terus kalau di gereja saya itu namanya bahasa-bahasa roh lah, seperti itu. Rohani. Iya, dan disitulah saya menemukan benar-benar Tuhan jamah saya di gereja itu. Hadirat Tuhan datang di tempat itu. Waktu itu saya merasakan ketenangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Dan disitulah saya untuk memutuskan untuk dibaptis. Dan seiring berjalannya waktu saya dibaptis. Tapi seminggu 2 minggu sebelum saya dibaptis, saya telepon mama dulu. Saya nggak mau kalau mama dengar berita ini dari orang lain. Iya. Tapi saya itu tuh berpikir tuh lama sekali, karena tidak mudah untuk bicara seperti ini kepada orang tua gitu. Iya. Dan orang tua mana yang mau anaknya pindah agama gitu kan? Iya. Karena Suatu hal yang berat. iya, karena di ajaran Islam itu murtad itu adalah dosa yang paling besar kan? Iya. Menurut kepercayaan orang-orang Muslim. Dan disitulah saya bilang sama mama, saya masih ingat, "Mah, ini mungkin berat buat mama, tapi saya sudah besar dan saya punya hak untuk memilih apa yang saya yakini." Iya. Mama saya belum paham di situ. Mama saya masih bingung hingga akhirnya saya to the point bahwa saya mau masuk Kristen. Selama di telepon itu kita 1 menit tidak saling bicara. Aku bingung harus bilang Apakah apa lagi. ada nada marah? Lebih tepatnya sedih lah orang tua saya. Dia tidak berkata ketika saya bilang saya mau masuk Kristen, dia tidak berkata satu kata pun, dan saya juga bingung untuk berbicara apa lagi gitu. Iya. Dan ketika itu saya meyakinkan mama kalau apa yang saya pilih itu tidak berimpact pada orang lain, tidak merugikan orang lain. Iya. Karena orang lain tidak tahu apa yang saya alami dan apa yang saya rasakan waktu itu. Nah, disitulah saya mulai beradaptasi dengan hal-hal baru, dengan keyakinan yang baru. Dan itu tidak mudah, Bang. Itu tidak mudah ketika jalannya lika-likunya banyak. Ketika saya benar-benar berpindah keyakinan, banyak orang, keluarga lah intinya, support yang paling besar itu adalah support dari keluarga. Dan sekarang keluarga saya menolak itu gitu. Menolak saya dan mengklaim bahwa saya ini adalah ahli neraka atau kafir lah gitu kan.
Tapi ya memang harus seperti itu. Kamu di Alkitab berbunyi kamu akan ditolak dalam namaku. Tapi ketika kamu mampu melalui itu semua, kamu akan mendapatkan keabadian yang kekal di surga nanti. Dan ketika kita harus pikul salib, dalam tanda kutip, kita harus pikul salib, dan itu yang memang harus sebagai seorang murtadin mungkin memang harus seperti itu, karena kita hidup di lingkungan mayoritas yang beragama Muslim dan kita harus hargai apa yang dia yakini. Dan disitulah mulai beratlah saya merasa tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Tuhan. Dan ketika saya ke gereja, saya selalu berdoa semoga Tuhan mampu pulihkan orang tua saya, Tuhan mampu terima orang tua saya gitu. Semoga saya bisa diterima oleh keluarga saya lagi gitu. Seiring berjalannya waktu, saya kerja di suatu restoran. Ini pertama kali saya cerita. Daerah mana? Daerah Depok. Ini pertama kali saya cerita. Real ya. Alasan teman-teman. Alasan saya kenapa saya diberhentikan di restoran itu karena restoran itu rata-rata hari weekend itu, Sabtu Minggu itu pasti ramai sekali. Iya. Dan hari Minggu itu adalah hari tempat saya beribadah. Dan saya jarang masuk hari Minggu, dan disitulah saya dipecat karena saya sering bolos hari Minggu. Jadi alasannya beribadah. Dan disitulah saya mulai merasa putus harapan. Saya mau pulang kemana lagi? Apakah bosnya tidak mengerti, apa tidak bisa menerima gitu? Jadi bosnya itu orang Korea asli, Bang. Dan dia itu mempunyai keyakinan seperti keyakinan nenek moyang dari dia. Dia tidak beragama Muslim, tidak beragama Kristen, dia beragama turunan. Jadi dia kurang memahami kepercayaan orang yang diyakininya. Tidak ada kebijakan gitu. Tidak ada kebijakan. Dia tidak mau bekerja sama lagi dengan saya, dan disitulah saya diberhentikan di pekerjaan itu. Dan saya bingung harus pulang kemana. Dan satu-satunya tempat ya harus saya pulang ke rumah. Walaupun saya tahu resikonya akan seperti apa gitu. Waktu itu ketika saya pulang habis ibadah gereja, saya berdoa, Tuhan, saya mau pulang. Saya berharap ada keajaiban yang Tuhan rancang untuk saya jikalau nanti saya pulang ke kampung halaman. Dan ketika saya pulang, benar-benar orang tua saya sangat menerima saya sekali. Dia bilang, kamu kenapa baru pulang sekarang? Dan saya jelaskan kenapa saya tidak pulang, karena saya takut mama tidak terima saya, atau keluarga besar tidak bisa terima saya. Hingga akhirnya mama bilang, mama sudah mulai berpikir untuk bisa menerima kamu, katanya. Karena agama itu bukan paksaan gitu kan. Itu kembali kepada pilihan kita masing-masing, kepada hati kita masing-masing. Dan disitulah saya merasakan hadirat kerja Tuhan yang sangat luar biasa untuk mampu mampu meyakinkan orang tua saya untuk bisa masing-masing lah sudah bisa menerima lagi gitu. Untuk bisa menerima. Dan disitulah ya udahlah, orang tua itu hal yang paling utama, dan Tuhan sudah yang penting ada orang tua yang sudah mendukung, mampu terima itu. Dan ketika hari Minggu ini suatu expert yang sangat luar biasa ketika saya mau beribadah, dan yang mengingatkan saya untuk beribadah adalah mama saya gitu. Kamu kenapa ke gereja? Dan itu sangat-sangat tersentuh sekali, walaupun hal kecil dengan perkataan seperti itu, tapi itu sangat menyentuh sekali buat saya. Sangat luar biasa gitu kan. Dan lingkungan mungkin masih belum terima sampai saat ini, dan banyak teman-teman saya juga yang tidak terima. Bahkan saya diceng-cengin kalau misalkan saya keluar dari rumah main ke tempat biasa saya nongkrong gitu, seperti di POM gitu. Saya selalu diceng-cengin dengan panggilan Yesus dengan panggilan murtad gitu. Dan itu memang harus terjadi seperti itu, mungkin tantangan itu adalah resikonya dan konsekuensi yang saya ambil. Tapi saya percaya Tuhan tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Tuhan pasti akan kasih jalan, dan Tuhan pasti akan saya akan ambil hikmahnya dari segala hal yang saya lalui waktu itu. Hingga akhirnya saya benar-benar memutuskan untuk ikut Yesus. Dan sampai sekarang juga saya masih tidak
saya pribadi tidak Tidak bisa terpikir, berkata-kata. tidak bisa berpikir kenapa saya bisa Agama. pindah agama. Mungkin Yohanes 15:16 yang bisa mewakili itu, karena saya dari dulu tidak kepikir dan tidak ada niatan untuk pindah agama. Tapi mungkin ini cara Tuhan untuk jamah saya, dan hingga akhirnya saya menjadi pribadi yang sekarang lah. Singkat cerita. Tapi real seperti kan? itu. Sudah pasti gitu. Pindah agama, sudah dibaptis Sudah dibaptis juga, kan? dengan nama baptisan saya itu Jonathan Malik. Di mana tuh? Dibaptis di Bekasi, di Gereja Kemenangan Iman Indonesia di daerah Bekasi. Sudah diklarifikasi kawan-kawan. Jadi ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah setelah pindah agama ada perubahan dalam keluarga maupun tetangga apa gimana gitu? Itu sangat luar biasa. Apa rezeki gitu? Mungkin Acil Gokil juga tahu background keluarga saya seperti apa. Ya. Dan saya tuh orangnya yang tidak terlalu berbau dengan keluarga, tidak bersosialisasi dengan keluarga. Tapi ketika saya pindah keyakinan, saya 180 derajat merubah perilaku saya yang biasanya cuek sama orang tua sampai sekarang menjadi peduli sama orang tua. Ya. Karena dia adalah, walaupun kita berbeda agama tapi kita tetap darah daging tuh, dan tidak ada mantan ibu kan, tidak ada mantan ayah pula. Jadilah disitulah saya menemukan hal-hal yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya, dan saya bisa mampu hal kecilnya mampu menghargai suatu hal-hal kecil yang dulu saya sepelekan. Banyak perubahan yang saya rasakan ketika saya mengenal Kristus. Siap. Mungkin seperti itu sih ceritanya. Terus apakah ini ada dorongan dari orang lain? Apa ajakan? Tidak sama sekali. Berarti diri sendiri nih. Diri sendiri. Sudah matang-matang gitu. Dan saya harus klarifikasi. Banyak orang yang bilang saya diiming-imingi uang. Kalau saya diiming-imingi uang, mungkin saya tidak akan sengsara ini, tidak punya uang. Segila ini. Seperak pun saya tidak punya uang. Kerjaan pun saya nggak ada. Iya. Kalau orang-orang mengklaim saya dibayar sama orang-orang dalam, itu tidak sama sekali. Setiap saya beribadah di Santa Petrus, di gereja Katolik, di gereja Protestan, di gereja Karismatik, tidak menemukan hal dalam tanda kutip mengkristenisasikan orang lain. Tidak ada, dan itu sangat-sangat tidak ada di orang-orang Kristen. Jadi gini, ada pertanyaan lagi nih, hal yang paling penting. Dari teman-teman, apakah dari saudara, teman-teman, pacar, banyak yang ngomong yang paling sakit. Banyak. Ada yang paling sakit aja, satu aja. Yang paling sakit, gak usah disebutin orangnya. Waktu itu saya tuh isi bensin ya bang. Terus bilang, sekarang lo jadi Kristen ya? Dan di situ saya dulunya menutup diri karena saya takut didiskriminasi, takut dihujat. Hingga akhirnya saya memberanikan diri untuk jujur sama orang-orang kalau memang saya telah dibaptis dan masuk Kristen. Dan ada hal yang paling menyakitkan itu yang menyangkut paut kakeknya ahli agama gini-gini, tapi cucunya sekarang jadi kayak gini. Kasihan ya kakeknya, sekarang mungkin sudah masuk neraka karena cucunya masuk Kristen. Dan itu hal yang sangat membuat saya marah sekali tuh. Tapi saya ingat firman Tuhan, ketika kamu di tempat berpikir maka berilah pikiranmu. Jadi kesimpulannya kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi doakan mereka, dan mungkin mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah disitulah saya mampu untuk mengendalikan emosional karena kasih Kristus, mampu berdamai dengan keadaan yang sekarang. Jadi begini kan, abah kan ada abah kan, sebelum meninggal, kalau misalkan kan, abah masih ada di dunia, apakah rintangannya semakin berat untuk masuk Islam? Mungkin itu jadi patokannya. Kristen. Mungkin itu jadi patokan yang sangat berat sekali karena abah saya tahu sendiri sangat religius sekali. Dan kalaupun abah saya ada ketika saya sudah masuk Kristen, mungkin halnya paling berat banget. Dan itu yang paling berat banget, yang mungkin saya harus lalui itu semua dengan suasana yang sangat berat hati. Tapi ya inilah keputusan saya. Saya tidak akan menerima risiko. Siap menerima apa yang saya yakini sekarang ini.
Tapi kan berat, pasti berat. Iya, pasti berat. Ngomong-ngomong nih kan Abah itu kental banget nih agamanya, keislamannya gitu. Makanya itu yang makin berat kayak itulah. Sudah siap menerima hujatan, marahan Abah, apapun di apa tuh namanya? Di tabok apa gimana Ya, gitu kan. Sudah bisa menerima gitu. Hal-hal kekerasan seperti itu. Kalau saya boleh jujur di sini, saya dikasih uang 2.500.000 untuk saya masuk lagi ke Muslim. Sama oleh saudara, teman, keluarga saya pribadi, keluarga. dan itu membuat saya naik pitam. Keyakinan saya tidak ternilai harganya oleh berapa nominalnya. Walaupun 10 miliar, saya tidak akan pernah meninggalkan apa yang saya imani sekarang ini, karena saya tidak bisa menjawab lebih spesifik karena mungkin memang Tuhan telah pakai saya untuk menjadi berkat untuk orang lain. Mungkin seperti itu. Memang banyak rintangan, apalagi saya harus bisa beradaptasi dengan dengan keyakinan saya yang baru, karena saya didedikasikan dan dididik secara agama sebelumnya. Jadi banyak hal-hal baru yang harus saya adaptasikan lagi. Gitu. Ini satu lagi pertanyaan nih. Boleh. Apakah sampai saat ini orang lain masih menghujat? Masih banyak. Sampai saat ini, detik ini. Banyak. Seperti satu hal yang saya ceritakan tadi di jalan. Ketika saya nongkrong di kafe, ada seorang yang saya tidak kenal dan dia maki saya di depan saya langsung gitu. Kita nggak kenal itu orang. Itu sangat funny sekali lah, sangat lucu sekali itu. Tapi karena saya sudah benar-benar dipondasikan dengan iman sekarang, ya saya harus tanggung risiko itu. Iya betul, dikuatkan. Mungkin itu dari bapak-bapak itu dari apa tuh yang dia tahu kenal sama, mungkin dia lihat TikTok saya, atau dia mengikuti TikTok saya ketika saya live dengan para pendeta. Mungkin dia nonton itu dan dia tidak sepaham dengan doktrin yang pendeta-pendeta di TikTok. Padahal dia juga sama kan Kristen. Sama Kristen. Jadi saya harus jelaskan, Bang. Jadi Kristen itu bukan hanya Katolik dan Protestan. Jadi Kristen itu terdiri dari beberapa denominasi. Ada Pantekosta Karismatik, ada banyak hal, Katolik Ortodok, Katolik Roma, dan banyak lagi. Dan itu halnya seperti inilah, Pak. Seperti ada Syiah, Wahabi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Tujuannya sama dengan cara yang berbeda. Nah, di Kristen pun seperti itu sama. Jadi dia mungkin tidak sepaham dengan apa yang saya pahami tentang kekristenan yang saya imani sekarang gitu. Kalau di Islam juga ada seperti Islam Muhammadiyah. Seperti itu. Yang begitu. Oh, Kristen juga ada ya? Ada seperti itu, banyak. Tapi masih detik ini masih memahami kitab-kitab yang kayak gitu. Setiap hari ketika saya sebelum tidur, saya pasti baca beberapa ayat di Alkitab untuk menguatkan iman. Mendalami. Saya. Betul. Dan tanpa ada rasa penyesalan nggak setelah masuk Kristen gitu? Justru tidak ada sama sekali. Sedikit pun tidak ada penyesalan. Pertama saya bukan menyesal ya, tapi lebih ke apa ya? Gak siap aja gitu. Ke gak siap aja gitu. Belum siap untuk lebih dalam lagi mengenal Kristus. Tapi seiring berjalan waktu, mungkin Tuhan pakai saya untuk menjadi berkat hingga ini saya benar-benar memantapkan dengan keyakinan yang saya yang sekarang. Dan tidak ada rasa penyesalan lagi sampai saat ini. Siap. Sudah nyampe situ saja? Mungkin seperti itulah cerita saya. Apa ada yang mau ditambah-tambah lagi nih? Apa yang mau ditambah-tambah lagi? Motivasi buat para netizen. Motivasi itu mungkin ada suatu quotes yang suka saya sampaikan. Beberapa tangan melepaskan genggamannya saat hidupmu bertambah sulit, agar tanganmu kosong dan dapat digenggam oleh tangan yang tak pernah melepaskanmu, itu tangan Tuhan. Siap. Semua agama atau ajaran apapun pasti halnya baik semua. Dan untuk surga neraka itu hak prerogatif Tuhan. Kita tidak bisa mengklaim surga ini milik agama tertentu, neraka ini milik agama tertentu. Ya intinya kita imani apa yang kita yakini. Untuk masa surga neraka biar Tuhan yang atur itu semua. Mungkin seperti itu quotesnya. Siap. Kalau motivasi dari saya buat netizen, jadi jangan
jangan menghujat orang lain. Betul. Entah itu mau dari omongan, pekerjaan, agama, apalagi. Soalnya kita masing-masing punya jalannya masing-masing begitu. Betul. Toh itu kan tidak merugikan kalian. Betul. Oke. Nah, Kalau- sekarang saya mau tanya balik nih ke abang. Iya, siap, sok. Ketika abang lihat video saya di TikTok, reaksi pertama abang gimana? Reaksi saya, jujur nih ya, sangat kecewa. Sangat kecewa. Bahkan kontak Iki Malik ada di sini kan, sempat diblokir sama saya. Wow. Jadi saya nggak mau teman apaan kayak gitu maksudnya. Udah agama Islam gini, tapi langsung pindah ke Kristen gitu. Itu sempat saya itu merasakan kekesalan itu. Tapi saya seiringnya waktu berjalan, saya kepikiran, maksudnya saya buat apa gitu kan, ngeiniin orang lain yang pindah agama gitu kan, toh ngerugiin saya enggak gitu kan. Sering berjalannya waktu saya lupa tuh penyesalan itu. Saya buka lagi blokirannya bro, dibuka lagi blokirannya. Iya, maksudnya saya udah sadar ini serius, ini saya gak tahu nih. Real. Saya gak tahu. Enggak settingan, enggak apa-apa nih. Dibuka lagi blokirannya bro. Makanya saya ada WA terus tuh. Pengen nanya, apakah benar real kamu pindah agama? Baru sekarang teman-teman nih. Alhamdulillah klarifikasi dari langsung Malik Manson. Perdana. Soalnya dia udah ada ngundang-ngundang nih. Sama dia ditolak terus. Ngomong TikTok, dari IG, dari YouTube, semua banyak yang ajak saya untuk memberikan kesaksian dan saya pikir-pikir saya belum siap, tapi ketika saya banyak mempelajari tentang Alkitab, memang harus disebarkan ajaran firman kasih Tuhan. Itu dia orang yang mau terima, tidak masalah, no problem, yang penting kita telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oh ini satu kali lagi nih. Boleh. Apakah ada niatan untuk membujuk orang? Apa mengajak orang untuk masuk Kristen? Tidak, justru saya ingin sekali mengajak orang-orang untuk bisa menghargai kepercayaan orang lain. Ya seperti sekarang lah, Anda seorang Muslim dan saya menjadi seorang Kristen. Justru kita harus berikan Support, motivasi. Sikap seorang Kristen seperti apa gitu. Kita harus menunjukkan kasih sayang itu seperti apa gitu kepada orang-orang yang non Kristen. Dan saya percaya Islam juga mengajarkan hal-hal yang baik. Semua agama pun seperti itu. Cukup. Jadi begitu teman-teman. Ini klarifikasi real dari seorang Malik Manson yang murtadin, teman lama saya yang dari kecil, dari nol, dari SD, dia tahu semua nyampe sekarang begitu. Soalnya dia orangnya sibuk nih, baru sekarang mau nih. Soalnya masalah agama fatal bro. Itu sensitif sekali bro. Tapi dia sekarang bela-belain nih buat bantu saya di sini. Oke, segini dulu rekan-rekan. Nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, bolehlah di komen-komen. Nanti kita adakan lagi podcast. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan kalian, dikoreksi aja ya. Saya juga minta maaf. Oke. Terima kasih atas waktunya, bro. Oke. Tutup. Siap. Oh, penutupan. Jadi sekarang begini aja lah motivasinya. Gitu aja. Assalamualaikum.